Gua punya firasat, kita bakalan terima banyak job. Kerja dulu, borongan aja lu pikirin. Belum 1 bulan, udah 2 orang yang kita kubur. Padahal lu cuman mandorin aja dari tadi. Apa lu kagak mikir? Yang mati semuanya orang deket Pak Sumarna. Semuanya korban buaya. Alah, soal umur itu Tuhan yang ngatur. Ini Ari, ini bakal masuk lubang. Si Dharma, langganan datang. Halo Sobat Film, balik lagi bareng gue yang bakal nemenin kalian. Kali ini kita bakal membahas film jadul Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke sobat, kita lanjut lagi nih. Kali ini gue akan lanjutin cerita dari film mendiang Suzana yang berjudul Ratu Buaya Putih. Di pas 1 telah memakan 1 korban anak Sumarna. Bagaimana lanjutan ceritanya? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Duit nyampe. Di suatu ketika Larsih memanggil Murni yang mau jemput adiknya pulang sekolah. Ternyata anak itu lagi mampir di rumahnya Larsih dan makan dengan lahap. Di rumah itu tiba-tiba seekor ayam mendekati Larsih dengan bisikan, suruh membunuh kedua anak Sumarna itu. Kedua anak Sumarna itu harus mati. Silakan diminum tehnya. Terima kasih, Mbak. Sudah kenyang, Udah. Ketika mereka berdua pulang dari rumahnya Larsih dibarengi dengan Sumarna yang pulang juga. Selesai penguburan anak buahnya naik motor, tetapi apa yang dilihat oleh Sumarna, Murni sedang ditarik oleh zombie Marta. Pada akhirnya Sumarna pun dengan ketakutan menabrakkan sendiri anaknya itu dengan motornya. Mau dibawa kemana anakku? Akhirnya Sumarna pun tersadar yang dia tabrak adalah anaknya. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Sumarna pun dibawa ke kantor polisi dan memberi keterangan kejadian tersebut. Walau pada akhirnya dia pun tiba-tiba sekali pulang. Bapak kami izinkan pulang, tapi seminggu sekali harus lapor. Baik, Pak. Begitu putri Bapak sadar, kami akan minta keterangan. Kami dari pihak kepolisian akan selalu mengadakan penyelidikan. Apa yang terjadi dengan Murti yang belum tersadar dari pingsannya? Pak Ustadz pun menyuruh Jeffrey untuk mendatangi kediamannya. Ada hal yang harus dibicarakan. Kalau dia sadar, minumkan air ini. Mudah-mudahan Nak Murti tidak mendapat gangguan lain. Sebaiknya Nak Jeffrey nanti menemui saya di rumah. Biar diantar Bokir atau... Akhirnya ikutin arahan Pak Ustadz, dia pun diantar oleh Dorman dan Bokir. Di tengah jalan mereka semua pun melihat delman yang dibawa oleh Ratu Buaya. Bokir dan Dorman pun cegat delman itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Gua jadi curiga. Buset ya. Cewek cakep banget kayak bini gua. Kagak salah lu ngomong. Bini gua yang belum jadi. Stop. Minggir lu kuda. Minggir kuda, minggir. Maaf tante, perjalanan Anda keganggu. Selamat malam, Neng. Ada operasi kambing. Periksa gitu, jangan tolol. Ya nggak Dor? Benar. Lu tanyain dah. Surat jalan, surat kawin, surat cerai, surat gade. Tanya. Mana SIM dan STNK? Kagak kenal lo. Maaf, aku mau lewat. Dia kan yang Larsih. Gua tahu lo. Neng Larsi kan? Mau kemana? Main lenong di mana? Main ratu-ratuan. Neng, jangan macem-macem. Mau ikut karnaval? Aku memang ratu. Ratu Buaya Putih. Sebaiknya kalian tidak mengganggu. Alah, jangan wadut ah. Aku sungguh-sungguh. Ternyata perjalanan sang ratu terhenti di depan rumah Sumarna, yang tiba-tiba Murti berubah menjadi seorang yang sedang kesurupan. Murti yang tak sadar diri, terus serang ibunya kegaduhan di kamar itu pun membuat Sumara naik lantai atas. Jangan! Ini ibumu, Murti! Murti! Jangan! Murti! Murti! Beliau pun kemudian melerai Murti,
Tetapi tenaganya Murti yang sangat kuat membuat Sumarna pun terlempar bersama anak buahnya. Untung aja Murti kembali tak berdaya setelah melihat mustika yang menggantung di lehernya Sumarna. Ternyata teror tak sampai di situ. Setelah Sumarna keluar dari kamar itu, Murti pun kembali kerasukan. Kali ini dia memutar-mutarkan ranjangnya. Kemudian ranjang itu terbang melewati jendela dan mendarat. Kemudian Murti tanpa sadar pergi menaiki delman bersama Ratu Buaya. Akhirnya Pak Sumarna dan istri melapor kejadian hilangnya Murti ke Pak Ustadz. Bokir dan Dorman mendapat tugas dari Pak Ustadz untuk memantau gerak-gerik Larsih di rumahnya. Bukannya mengawasi Larsih, Bokir dan Dorman malah dibawa ngedangdut ama sang ratu. Begadang pulangnya malam, mulut bau minuman. Biar abang mau, jalannya sempoyongan. Aku tetap cinta dan sayang sama abang. Kalau memang ingin cinta, coba dong mana buktinya. Semuanya ku serahkan, itu sih terserah abang. Kita sama-sama cinta, semoga takkan berpisah. Kita sama-sama cinta, semoga hidup bahagia. Kita sama-sama cinta, semoga takkan berpisah. Kita sama-sama cinta, semoga hidup bahagia. Buaya, buaya, buaya. Pak, bangun. Bangun. Kok pada tidur di sini sih? Kita ada di mana nih, Kir? Bukan istana buaya. Hah? Tidur. Lah, Sudah. Ayo, bangun. Ayo bangun. Di tepi danau Bokir dan Dorman kembali mendapat tugas dari Pak Ustadz untuk gali kembali makamnya Suharso. Sedang Jeffrey disuruh menemui Pak Sumarna. Di tengah jalan Jeffrey pun malah disandera dan ditangkap oleh prajurit sang ratu. Dan dia pun akhirnya menghadap sang ratu buaya penguasa danau itu. Sang ratu mau memaafkan Jeffrey asal Jeffrey harus tinggal di istana tersebut menjadi pengikutnya. Aku akan memaafkan kesalahanmu. Tinggallah di sini menjadi penghuni keratonku. Apa salahku? Kau dan Sumarna telah membunuhi rakyatku. Penggalian makam itu pun disaksikan oleh para warga dan Pak Lurah. Apa yang terjadi setelah mayat itu diangkat? Dari dalam tanah ternyata di balik kain kafan adalah buaya. Pak, terus ini Pak. Aduh, Pak, aduh. Ayo. Ya, bongkar terus. Numpang. Ini bukan bagian saya Pak. Maaf Pak. Orang lain aja yang terusin. Pak, kalau urusan begini lebih baik saya minta pensiun aja, Pak. Buka kafannya. Iya, Pak. Sumarna pun dengan kebulatan tekad menantang sang ratu untuk berkelahi. Perkelahian hebat pun terjadi antara Sumarna dengan buaya. Dengan kekuatan yang dia punyai, Sumarna akhirnya bisa membanting buaya itu. Tiba-tiba muncul Larsih berlari mendatangi Sumarna dari kejauhan yang kemudian menggigit tangan dari Sumarna. Larsih juga anak kami, Sumarna, saudara kembar Ratu Buaya Putih. Mendengar suara bergemuruh, semua orang yang berada di makam berlari menuju lokasi Sumarna beradu ilmu. Sang ratu kemudian angkat satu batang pohon yang terbang menghujam tubuh Sumarna. Di waktu itu pun, Sumarna melempar mustika ke arah sang ratu yang membuat sang ratu pun terbakar. Dan pada akhirnya Sumarna pun tewas tertimpa batang pohon.
Jeffrey dan Murti berhasil meloloskan diri berenang ke tepi danau. Di waktu itu kepolisian datang untuk menangkap Jeffrey. Karena terlibat jual beli buaya secara ilegal, akhirnya kecemasan warga pun telah berakhir dengan telah selesai teror yang selama ini menghantui. Terima kasih telah setia nonton sampai selesai. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman kalian, dan tentunya subscribe channel Srempiti Film supaya gak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. See you Sobat Film. Damailah kalian. Semoga Allah menerima kalian di sisinya. Amin. Terima kasih Kang. Kami pamit.